Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep-konsep dasar sistem dan sistem ekonomi. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dewi Sintawati. Padanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem dan sistem ekonomi. Sistem adalah gabungan dari sekelompok komponen yang menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Komponen di sini bisa manusia atau barang-barang. Sedangkan sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, yaitu para konsumen, produsen, dan pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti distribusi, investasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Kemudian komponen-komponen apa saja dalam sistem ekonomi, yaitu ada manusia. Manusia ini adalah sebagai subjek, orang yang melakukan, dan ada barang ekonomi, yaitu objek, benda yang akan dipergunakan, dan ada lembaga ekonomi, yaitu bisa lembaga yang formal maupun non formal, dan yang terakhir ada hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Barang ekonomi tadi ada seperti contohnya uang, saham, deposito, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nur Effendi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendekatan sistem ekonomi. Nah, berkaitan dengan berbagai perilaku ekonomi terhadap keputusan ekonomi yang dibuat untuk melakukan pilihan terhadap berbagai sumber daya berhubung memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kita akan menghadapi 3 masalah pokok. Pasti dalam perekonomian itu pasti mempunyai masalah-masalah ekonomi. Kita pasti harus menghadapi masalah itu. Masalahnya itu apa? Yang pertama, jenis barang dan jasa apa yang akan kita produksi. Yang kedua, bagaimana menghasilkan barang dan jasa tersebut, caranya itu bagaimana. Dan yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut yang telah dihasilkan. Jadi kita sudah menghasilkan barang, sudah menghasilkan jasa. Nah, jasa itu kita pergunakan untuk siapa? Itu harus dipecahkan. Itulah adalah 3 masalah perekonomian yang kita hadapi. Di dalam memahami perilaku ekonomi dikenal istilah ekonomi positif, ekonomi normatif, dengan penjelasannya ini. Kalau ekonomi positif yaitu pendekatan ekonomi yang mempelajari berbagai perilaku dan proses bekerjanya aktivitas ekonomi tanpa menggunakan suatu pandangan subjektif untuk menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap baik atau buruk dari sudut pandang ekonomi. Nah, dalam ekonomi positif ini juga dibagi beberapa kelompok lagi. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif yaitu informasi-informasi mengenai ekonomi. Jadi kelompok ekonomi deskriptif itu menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi ekonomi deskriptif itu menggambarkan perekonomian yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang kedua, teori ekonomi. Kalau teori ekonomi itu yaitu bekerjanya itu gini, dengan menghubungkan suatu peristiwa masalah-masalah ekonomi yang satu sama yang lain, lalu disimpulkan dari masalah tersebut itu, lalu kesimpulannya itu menjadi sebuah hukum ekonomi. Itulah yang dimaksud teori ekonomi. Dan yang ketiga itu ekonomi terapan. Ekonomi terapan apa sih? Ekonomi terapan itu termasuk sebuah kebijakan, keputusan, dan penerapan teori-teori ekonomi dalam memecahkan permasalahan ekonomi berdasarkan bukti empiris. Jadi teori ekonomi terapan itu
yaitu kita mempraktekkan dari kita menggabungkan masalah-masalah ekonomi lalu dijadikan hukum, lalu kita praktekkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada. Itulah. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi normatif. Apa sih yang dimaksud ekonomi normatif? Pasti banyak bertanya-tanya, apa yang dimaksud ekonomi normatif itu? Sedangkan ekonomi normatif yaitu pendekatan ekonomi, itu juga pendekatan ekonomi, metode pendekatan ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi yang terjadi dengan mencoba memberikan penilaian yang baik dan atau buruk berdasarkan pertimbangan subjektif. Jadi ekonomi normatif itu yaitu pendekatan yang mempelajari perilakunya ekonomi. Lalu setelah mempelajari perilakunya ekonomi, kita harus menilai baik buruknya perekonomian tersebut. Berkaitan dengan sistem ekonomi, pada dasarnya ada 3 metode pendekatan sistem ekonomi yang dikenalkan di dunia, yaitu yang pertama sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kebebasan individu, bebas sistemnya, individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan produksinya itu bebas, terserah perusahaannya sendiri. Karena apa? Sistem ekonomi pasar itu bebas. Yang penting ada penjual dan ada yang beli. Yang jual itu barangnya benar-benar ada, yang beli benar-benar minat. Ya udah. Karena apa? Bebas dalam sistem ekonomi pasar. Dan selanjutnya itu sistem ekonomi terpusat. Nah, sistem ekonomi terpusat. Pasti banyak yang kurang tahu. Sistem ekonomi terpusat merupakan sistem ekonomi di mana pemerintahan membuat semua kebijakan yang menyangkut dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, sistem ekonomi terpusat itu diatur cara produksinya, distribusinya diatur oleh pemerintahan. Itulah yang dapat. Baik, saya akan meneruskan presentasinya, yaitu yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran itu merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi campuran ini, kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan kegiatan ekonomi masih diakui, tetapi pemerintah juga ikut campur dalam perekonomian sebagai stabilisator ekonomi dengan memperlakukan kebijakan fiskal dan moneter. Yaitu selanjutnya sistem ekonomi campuran itu merupakan dari sistem ekonomi pasar dan pusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ini ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu sistem ekonomi campuran itu yang pertama merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi ekonomi pasar dan pemerintah itu saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua yaitu barang, modal, dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan. Jadi pemerintah juga ikut campur dalam kebijakan swasta tersebut. Contohnya yang menetapkan sebuah peraturan tentang kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Dan yang keempat yaitu peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Peranan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando dan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya yaitu tentang kelebihan ekonomi campuran. Yang pertama yaitu kebebasan berusaha. Jadi enaknya dalam ekonomi campuran ini swasta ada kebebasan tersendiri. Dan yang kedua yaitu hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batasan. Jadi yang kedua ini maksudnya tiap-tiap individu ini mendapatkan hak sumber produksi walaupun ada batasannya. Dan yang ketiga yaitu lebih mementingkan umum daripada pribadi. Dan juga ada kelemahannya, yaitu kelemahannya yang pertama
beban pemerintah berat dari beban swasta. Jadi beban pemerintah ini agak keberatan ya, terutama tadi untuk pengawasan sumber-sumber, pengawasan fiskal, moneter dan lain-lain. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Jadi macam di sini keuntungan tidak sepenuhnya ke pihak swasta, melainkan ada campur tangan ke pihak pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pentingnya mempelajari sistem ekonomi. Yang pertama yaitu pentingnya mempelajari sistem ekonomi, mengetahui konsep dasar sistem ekonomi dan masalah-masalah pokok dalam sistem ekonomi. Dan yang kedua yaitu memahami klasifikasi sistem ekonomi dan membandingkannya dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk memberikan penilaian. Dan yang ketiga yaitu mengetahui perbedaan ideologi dan isme serta mengetahui isme-isme yang penting dan mempunyai pengaruh terhadap sistem ekonomi. Dan yang keempat yaitu mengetahui peranan perencanaan ekonomi dan peranan pemerintah di bidang sistem ekonomi. Jadi pihak swasta itu juga tahu bagaimana perencanaan pemerintah yang akan datang gitu. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami minta maaf. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.